Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, manusia cenderung mengkotak-kotakkan sesamanya berdasarkan suku, agama, ras, daerah, budaya, dan lain-lain. Orang cenderung mengkategorikan sesamanya ke dalam kelompok kami dan kelompok mereka. Hal tersebut menjadi berbahaya ketika kelompok kami menganggap kelompoknya lebih baik, lebih sukses, lebih benar, lebih layak, lebih hebat daripada kelompok mereka atau kelompok lainnya. Lebih tragis lagi, kalau kelompok kami ini meremehkan, menganggap rendah kelompok lain, bahkan dengan segala cara sampai menjatuhkan kelompok lain. Dalam sejarah sudah banyak terjadi konflik, bahkan pembunuhan karena kecenderungan membela kelompok, tak jarang dengan cara membabi buta. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bahaya seperti itulah yang mau dihindari oleh Yesus ketika ia menegur para murid. Yohanes dan murid-murid lainnya melaporkan kepada Yesus bahwa ada orang di luar kelompok mereka yang mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus. Pengalaman hidup para rasul bersama dengan Yesus merupakan pengalaman yang istimewa, mengesan, tak tergantikan, dan tak tertandingi. Melalui pengalaman kebersamaan dengan Yesus, mereka mendapat banyak hal baru, khususnya mendapat karunia serta kuasa dari Yesus sendiri. Pengalaman mendasar inilah yang dapat kita tempatkan untuk melihat konteks perkataan Yohanes kepada Yesus dalam bacaan Injil hari Minggu ini. Yohanes seolah merasa kurang senang ketika ada seorang yang bukan bagian dari para murid atau pengikut Yesus mengusir setan menggunakan kuasa dalam nama Yesus. Dalam perkataan Yohanes, seolah ada nada mempertanyakan kuasa orang itu dan menjurus ke arah protes kepada Tuhan Yesus. Bahkan mungkin Yohanes mengharapkan tindakan tegas dari Tuhan Yesus untuk melarang, menghukum, dan mengutuk perbuatan orang itu. Mereka protes karena mengira bahwa persekutuan dengan Yesus adalah monopoli mereka. Mereka menyangka bahwa mereka yang boleh mendapatkan kekuatan istimewa dari Yesus dan memakai nama Yesus untuk melakukan mukjizat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia berada di pihak kita." Dengan begitu Yesus mau mengatakan bahwa orang-orang itu dan para murid adalah satu dalam perjuangan melawan kejahatan. Jika mereka juga berjuang untuk mengalahkan kejahatan dan memajukan kebaikan, maka mereka adalah satu dengan para murid. Banyak kejahatan di bumi ini terjadi karena orang menganggap diri dan kelompoknya lebih baik dan lebih benar dari orang atau kelompok lain. Dalam setiap pengelompokan pasti ada persaingan yang tidak sehat dan terarah kepada pertikaian. Hindari sikap iri dan benci terhadap orang lain yang mau hidup baik. Pupuk sikap rendah hati untuk sama-sama berpacu mengejar hidup yang baik. Ubah sikap serigala, serakah, iri hati, dan galak menjadi domba atau damai omongan bersama Allah. Perbanyak makan buah pisang. Pisang itu pantang, iri, sombong, dan angkuh. Semakin kita iri, sombong, benci, dan bermusuhan dengan orang lain, semakin kita menderita di dalam hati dan di dalam hidup bersama dengan orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Seorang bekas tahanan di kamp konsentrasi Nazi mengunjungi seorang kawannya yang juga mengalami penderitaan yang sama seperti dirinya. Ia ditanya oleh temannya, "Apakah engkau sudah melupakan tentara-tentara Nazi?" "Belum, saya masih dikuasai oleh rasa benci terhadap mereka," kata kawannya dengan tenang. "Kalau begitu, mereka masih memenjara dirimu." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat orang lain sebagai musuh dan saingan yang harus disingkirkan karena iri hati dan benci, maka kita tidak hanya merusak orang lain dan membatasi ruang geraknya, tetapi kita serentak memenjara diri kita. Sebaliknya, kebahagiaan itu akan kita alami ketika kita memiliki mata yang indah untuk melihat kebaikan orang lain. Ketika kita memiliki mulut yang indah untuk mengungkapkan kebaikan orang lain. Serta ketika kita memiliki penciuman yang indah untuk merasakan aroma kebaikan orang lain. Semoga